Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Kang Lintas dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi di channel kami, channel Kang Lintas. Selalu stay tune di sini. Bersama kami ada Om Ferry, ada Mas Eko, ya kan? Yang beberapa waktu lalu di video yang sebelumnya kita ambil video dan bilang nanti kapan-kapan kita gantian berkunjung ke rumahnya Mas Eko untuk melihat lubukan dan juga koleksi-koleksi ikan cupangnya dari Mas Eko. Dan ternyata di belakang saya inilah koleksi-koleksi dari Mas Eko. Nah, ini yang udah di soliter. Ada juga yang nanti di lubukan-lubukan. Nah, terus tadi sebelum diambil gambar sudah ngobrol sedikit sama Mas Eko. Aku kan tertarik sama yang super gold ya Mas Eko. Tadi aku tanya, yang ini yang sudah dimasukkan ke akrilik ini putih, ini harganya berapa Mas Eko satu per? Harganya 1 juta satu per. Harganya 1 juta satu per. Itu keren ya. Gold warnanya, super gold. Berapa karat itu Mas Eko? Itu tergantung netizen yang menilai. Juru taksir Mas Eko ya. Jadi kalau teman-teman selama ini kan Mas Eko kan lelang ya online. Tapi kadang-kadang ada nggak yang ke rumah atau secara offline gitu? Langsung datang ke sini. Oh banyak. Alamatnya boleh di-share Mas? Boleh. Di mana Mas? Jalan Dewi Sartika, Gang Langgar, RT 9 RW 10 nomor 86A. Cawang, Jakarta Timur. Kalau enggak ketik aja di Google Map exisbeta.id, nanti langsung Eksis beta ya? App-nya langsung keluar ke sini. Iya, Mantap. benar. Siap. Wah, silakan teman-teman yang pengen meminang. Ya, Nah, yang kepengen melihat terus meminang koleksinya Mas Eko, silahkan datang ke alamat yang sudah disebutkan tadi, langsung ketemu Mas Eko, langsung lihat sendiri, pilih sendiri, langsung on the spot di sini. Ini koleksinya Mas Eko apa aja nih Mas? Ada Super Gold, ini SCP, sisanya ada Yellow Koi Cooper, ada ini Yellow Cooper, ada Black Mamba, ada DT Cooper, Hotel Cooper ya Mas? ya, ada Big Air Multi, ya sisanya multicolor. Multicolor. Jagoannya Mas Eko kira-kira sebanyak ini ada nggak yang difavoritkan? Unggulan. Yang paling Unggulan. mahal apa gimana maksudnya? Ya, yang diunggulin Mas Eko. Untuk saat ini saya yang mengunggulkan Yellow Koi Cooper Gold. Oh, Yellow Koi Cooper Nah, Gold. nanti kita taruh di soliter. Nanti di soliter ya. Iya. Yang ini ya. Iya. Ini mungkin ini Pak J, itu bukan unggulan. Kalau saya rasa itu kan hasil lubukannya Mas Eko ya? Iya, terbaru. Terbaru. Oh, yang Nah, terbaru. kalau saya rasa itu masterpiece-nya Mas Eko itu. Yellow apa Mas Eko tadi? Yellow Koi Cooper. Yellow Koi Cooper. Hasil breedingan ya. Hasil breedingannya Mas Eko itu yang bagus lah. Udah berapa lama Mas Eko itu mulai breeding itu di sini? Mulai breeding ya kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun ya. 1 tahun. Hasilnya bisa dilihat nanti dari Ya, nanti, teman-teman Kang Lintas. Tadi sudah ada pengambilan gambar, itu lubukan yang di kolam plastik Mas Eko ya. Ya, kontainer industrial. Ya, industrial itu nanti bisa dilihat seperti apa ya kan. Dan kalau di sini di Mas Eko Pratama ini sudah jelas indukannya, emak bapaknya itu asal usulnya sudah jelas Mas Eko ya. Bibit, bobot, bebeknya itu sudah terseleksi indukan dari pemilihan Mas Eko sendiri. Jadi untuk hasil kemungkinan dari teman-teman kalau cocok minat biasanya di Eksis Beta itu di upload. Ya, diupload, kita upload foto videonya Mas Eko ya. Di Instagram Eksis Beta. Eksis Beta. Sering malah lelang di situ ya kalau teman-teman nggak sempat ke sini. Bisa di Eksis Beta. Ya. Instagramnya. IG-nya nanti ada di bawah. Oke. Mas Eko, ini dari hasil penjualan ini itu kira-kira sudah pernah dibelikan sesuatu barang yang berharga atau Bernilai apa? yang bernilai gitu apa Mas Eko? Yang sudah berwujud gitu. Apa ya?
masih ditabung dulu sih. Oh, Saya, hitung dulu ya. masih ditabung dulu karena banyak plan ke depan. Mm-mm. Paling kalau orang tua mau apa Bisa bantu ya. ya saya belikan ya. Saya juga Mm. kerja keras seperti Iya. ini untuk orang Orang tua, tua. untuk Iya. istri, Ya. ya untuk Rezeki, semua. rezeki keluarga ya, Mas Iya, Eko ya. benar. Ini Mungkin mungkin kalau- celengannya Mas Eko di sini Pak Haji. Oh, gitu ya. Ini celengannya Mas Eko. Enggak, ini. umpamanya kalau waktu pas pengiriman gitu, mungkin ada contoh pengiriman Packingnya. packingnya Packingnya itu gitu. seperti apa Mas Eko? Packingnya biasanya ya Oh, ini saya kira celengannya Mas Eko. ya atau seperti ini. Kita Jadi bisa ngirim kemana aja Mas Eko ya? Paling jauh udah ngirim kemana? Selama ini paling kemana? jauh Medan, Kalimantan, Medan, Kalimantan, ya. Sulawesi. Oh. Ini Lintas jadi kota, lintas pulau Mas Eko ya. sudah packingannya ini ya. dipakai ini ya. Ya pakai Styrofoam, kardus, box ya kan? kardus luarnya, nanti kita dalamnya kita dilapisin. kasih styrofoam yang 2 cm ya, jangan yang 1 cm kalau bisa. Oh, yang tebel ya. Ya yang tebel. Lebih bagus lagi sebenarnya styrofoamnya yang hard, ada yang medium, ada yang hard. Styrofoam ini lembarannya. Oh, hard sarinya ya, jenisnya Mas Eko Ya. 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 Terus kalau udah ini ikannya dimasukkan ke Dimasukkan ke plastik. Ya, ini kita masukkan ke plastik seperti ini. Hmm. Nanti kita double plastiknya, kita buat seperti tabung supaya ikannya nggak kejepit di ujung-ujung sini ya. Jadi Di sela-sela itu Mas Eko jadi ya. ininya dimasukkan gitu ya. ya jadi plastiknya double lagi Bu. Nah, Hmm. ini. Nanti biasanya saya pakai ini. Hmm. Kalau jauh saya masukin ini lagi tisu, baru saya double plastik. Ya. Nanti saya basahin tisunya, saya masukin lagi. Oh, biar lembab. Saya pakai kertas coklat nih, kertas nasi, Hmm. supaya nggak panas. Nggak panas. Ya. Yang pertama supaya nggak panas, yang kedua itu supaya dia nggak saling ngedok antara ikan satu dengan yang lain. Kalau pengiriman lebih dari satu ya. Ya, Hmm. pengiriman satu pun saya pakai ini, soalnya Pakai itu. Kertas menjaga nasi itu Mas Eko Iya. ya. menjaga supaya nggak panas dia. Oh, saya kira pakai kertas nasi itu biar nggak lapor di tengah jalan gitu ikannya. Ya itu bisa jadi. Jadi teringat nasi terus kan ikannya. Tapi kalau pas pengiriman kan ada jaminan dari Mas Eko, umpamanya kalau Ada. sampai di sana ikannya mati Unboxingnya ya. ada video harus biasanya ada. Mas Eko. Yang pertama wajib menggunakan tiki ONS. Heeh. Jasa pengirimannya. Ya, jasa pengirimannya tiki, dan jenis pengirimannya itu ONS. ONS itu One night service. ya one night service. Itu wajib pakai tiki dan ONS. Dan yang luar pulau itu wajib menggunakan karantina. Hmm. Oh. Itu berapa biayanya Mas Eko? Kalau karantina itu luar kota. Oh, beda-beda sih Pak. Kalau Oh. paling mahal itu ke Medan. Ke Medan. Medan itu bisa dikali 10 kilo. Hmm. Ya, jadi satu ikan itu ongkirnya itu bisa 360 ribuan. Ongkirnya aja. Ongkir Ya, aja paling ya. mahal. Biasanya saya pakai karantina. Ya, Setelah ini atasnya ditutup lagi. ya styrofoam. ditutup styrofoam lagi, tutup lagi, baru nanti kita lakbanin lagi. Oh, terus packing kardusnya ini gitu Ya. ya. Mas Eko ya. Oh, Ya. oke. Ini Sangat-sangat rapi ini. tes nanti. Mas Eko, ya kan. Jadi dijamin nggak pecah ini Ya. teman-teman karena Nggak. udah tebel banget. Nggak ini. pecah juga, nggak meletus juga plastiknya itu. Karena kita utamain kepuasan pelanggan lah, supaya Pelanggan, ya. ikan selamat sampai tujuan. Tidak ada kendala di jalan Ya, Mas Eko ya. benar. Kalau karantina kan sifatnya kan hanya menandakan ikan yang kita kirim itu sehat aja kan Mas Eko. Iya. Tidak membawa penyakit atau Iya. virus lainnya. Benar. Itu gunanya karantina apa pengiriman hewan itu kan seperti itu. Kalau apa namanya, Mas Eko kan lelang itu kan hampir tiap malam ya? Atau gimana kalau lelangnya? Seminggu sekali, Oh, satu minggu bisa sekali. seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, tergantung jadwal dari collab yang saya mau collab gitu. Oh, nah terus kalau sekali lelang, dalam satu kali lelang itu Mas Eko biasanya bisa dapat Melepas berapa ikan? Mas Eko? berapa ekor ikan, dan ini aja apa ya? Rata-rata. Rata-rata per lelang itu bisa melepas berapa dan dapat berapa nominalnya perkiraan? Paling sedikit itu 10 ikan, paling banyak itu 15 sampai 16 ikan dalam waktu 2 jam.
Dalam waktu 2 jam luar biasa. Sampai 15 ikan. Luar biasa. Itu uangnya sampai berapa Mas? Kalau pengen tahu, boleh tahu kalau boleh tahu. Bisa nggak Coran. sebutin? Kalau nggak pakai ini aja kode Mas. Mas 1 gitu Mas. Soalnya kan aku Atau A30. yang lain kan aku suka nanya gitu juga karena apa? Juga untuk memotivasi teman-teman yang lain. Kalau yang baru mulai usaha ini loh hasilnya kalau sudah berhasil atau sudah Jadi. udah jadi tuh bisa menghasilkan sampai sebegini gitu buat gambaran teman-teman aja. Pakai kode aja Mas. Bingung dia. Ya paling minim itu 1,3 paling minim. Minimal 1,3 1,3 dalam satu lelang. Satu kali lelang. Dalam sekali lelang itu Ya. waktunya 2 jam ya. Paling besar itu sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Itu tergantung ikannya, Ya, tergantung tergantung kuantiti Ya. ikannya juga Ya, Mas Eko pasti. ya. Benar. Pasti. Itu ya teman-teman. Jadi untuk gambaran teman-teman, jadi Mas Eko ini kalau lelang itu 1 minggu sekali, waktunya 2 jam, melepas ikan sekitar 10 sampai 15 ekor dan penghasilannya dalam waktu 2 jam itu antara 1,3 juta sampai 3 juta rupiah. Iya, luar biasa sih. Itu keren cuma 2 jam teman-teman. Luar biasa itu. Tapi kan belum dipotong untuk biaya apa Operasional. namanya? Operasional. Ya. Terus yang Ya. apa tadi yang IG apa? IG orang Teman koleknya lah. teman kolabnya betul Oh, itu belum dipotong. Ininya berapa Mas Eko? Apa namanya? Operasionalnya. Potongan untuk yang teman kolabnya itu tadi. Itu per jam itu 75.000. 75.000 Berarti kali 2 150.000. Potong 150.000 Ya. dari hasil pendapatan dan dipotong sekitar 300 atau 200 ribuan lah untuk biaya pakan. Biaya makan betul. Berarti ya masih dapatlah bangsa 2,5 lah clear ya. Iya. Ya kalau di angka maksimal Mas Eko. Iya, 2,5 juta. Dikalikan 4 dalam sebulan. Dikali sebulan ada 4 kali. Jadi ya 10 ya Mas Eko. Ya. 10 teman-teman. Ya. Kang Lintas mau nanya apa lagi? Untuk sementara itu enggak, kebanyakan yang di breeding ini memang pembesarannya sendiri atau Mas Eko juga cari dari luar atau beli dari luar? Tergantung ya, kalau saya sekiranya belum punya gitu indukannya, saya pasti beli dari luar. Oh gitu juga ya. Tapi indukan Kang Indukan, Lintas. iya. Indukan. Bukan ikan yang mau dilelang. Hmm. Bukan. Jadi beli indukannya aja, Ya, terus habis itu di breeding, breeding. ya di sini. Hasilnya itu Nanti baru dilelang. Ya. Itu kalau bagi kita sih, bagi kami sih luar biasa itu karena apa? Melalui sentuhan-sentuhan tangan kita bisa improvisasi sendiri Mas Eko ya. Iya. Kita mau membawa ikan kita hasil breedingannya kita mau ke arah mana, terus kita mau menciptakan apa sesuatu yang baru, itu dari improvisasi kita sendiri sebenarnya kalau dari Mas Eko ini. Tapi ya tapi harus tetap dipelajari, maksudnya kita harus pelajari sama breeder-breeder yang lain ya, breeder-breeder besar yang lain. Udah punya nama Mas Eko. Iya, yang sudah punya nama, petani-petani besar yang lain, pemain kontes, segala macam kita harus banyak pelajari. Gimana cara cross breeding, gimana cara inbreeding, Ya, supaya betul. kita mendapatkan hasil yang maksimal dan kita nggak kerja sia-sia. Jadi Iya betul. Karena 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar Mas Eko Iya, ya benar. untuk menciptakan gen-gen ikan yang baru itu. benar. Jadi kebetulan kalau breeding itu hasilnya Mas Eko selalu banyak kayak gini ya. Nanti gambarnya kita tampilin itu kan selalu banyak ke anakannya ya. Yang paling banyak ini berapa nih? Kalau awal-awal sih dulu ya sempat sedih ya, maksudnya sempat menyerah gitu karena hasil breeding tuh pernah 5 ekor, terus naik lagi 27 ekor, naik lagi 150-an. tetap ya mengalami Iya pasti sedih, Fase. sedih. Sebenarnya sih rasanya step by step gitu. Step by step. Iya. Kendala utama dalam breeding Mas Eko? Kendala utama ya yang pertama air sih. Yang Air. pertama itu air. Air harus bagus, pH-nya harus bagus, kualitas air itu harus bagus, suhunya juga terjaga. Yang pertama sih air, Pak. Kalau dalam perawatan nggak ada kendala ya kalau Mas Eko ya? Dalam Sampai perawatan sih pembesaran. nggak ada kendala. Dan yang kedua indukannya.
tidak semua indukan itu berjodoh. Betul. Nah, seperti kita manusia. Iya. Sudah dijodohkan ternyata nggak mau. Iya, benar. Seperti itu Oh, teman-teman. Ya mungkin kalau saya tarik garis kesimpulan Mas Eko. Yang pertama itu untuk breeding, entah itu inbreed, entah itu crossbreed, ya kan. Pertama itu settingan air. Itu harus bagus lah settingan air. Kita harus tahu air yang kita pakai itu nantinya pH-nya bagaimana, suhunya bagaimana. Itu kita harus mengetahui karakter dari air yang kita pakai. Yang nomor 2.2 ini Kang Lintas. Sebenarnya juga settingan dari indukan. Iya. Settingan dari indukan ini sangat-sangat mempengaruhi dari hasil yang akan kita peroleh. Makanya tadi kan kita menggarisbawahi dari Mas Eko itu jangan sampai kerja kita itu sia-sia. Iya. Dalam waktu yang lama itu ya. Ya, 3 dalam bulan. 3 bulan ke depan. kita membesarkan anak hasil dari breedingan Breedingan kita, kita. buraya-buraya itu jangan sampai kita sia-sia, entah itu mati di tengah jalan ya kan, dalam bentuk masih buraya umur sekian minggu atau sekian bulan. Sebenarnya sih kalau saya ambil tarik garis kesimpulan itu tadi antara pertama settingan air, yang kedua settingan indukan. Indukan. Terus musuh utama dalam breeding Mas Eka apa nih? Musuhnya itu hewan apa-apa nggak ada ya? Ya paling kalau kita memang beli pakan di luar, beli pakan di pasar lah, contoh Jatinegara lah katanya. Tidak semua penjual pakan di Jatinegara itu mendapatkan kutu air yang bagus lah. Pasokan kutu air Iya, sebenarnya pasokan Mas. kutu air yang bagus tidak semua. Kita harus teliti, yang penting jangan ada kutu jetnya. Dalam breeding kalau umpamanya indukan biasanya kan udah diambil nih dua-duanya, terus yang betina jantan maupun betina itu langsung kalau malam ditutup apa enggak? Apa memang dilosin gitu aja? Burayaknya, Heeh, burayaknya di los aja, nggak di los aja. Nggak takut dengan jentik nyamuk dan lain-lain. Enggak sih, kalau Enggak saya ya? enggak. Alhamdulillah. Oh jadi Yang nggak? penting kalau sewaktu-waktu kita melihat ada telur nyamuk di dalam lubukan, Segera diangkat Mas. segera diserok. Ya. Ya. Karena gitu itu ya. musuh utama barangkali Mas. Iya, bisa jadi itu musuh utama. Yang penting buru-buru kita serok supaya lubukan bersih. Pokoknya lubukan itu harus diperhatikan Benar-benar benar-benar. iya. Oh, Selama gitu. 24 jam kayak kita CCTV sebenarnya Iya, Mas Eko ya. benar. Itu. Ya entah dari kutu jetnya, entah itu dari jentik nyamuknya. Ya kita sih nggak tahu jentik nyamuk itu makan buraya apa enggak, tapi kan kita harus waspada nih teman-teman Kang Pada kita. aja. Waspada aja karena itu bila mana jentik nyamuknya lapar atau dia hilaf, burayanya bisa disamber. Nah itu kita nanti yang sia-sia juga kita. Begitu. Gitu teman-teman, kita sudah berkunjung ke tempatnya Mas Eko, sudah dijamu juga. Terus kita juga udah lihat semua koleksinya Mas Eko, Hasil breedingan hasil breedingan Mas Eko, termasuk lubukannya Mas Eko. Kesini aja Bu. Nah nanti teman-teman monggo silahkan. Kalau mau tanya-tanya, komen, dipersilahkan di kolom komentar. Monggo. Ya, pada intinya kita udah di Eksis Beta. Teman-teman yang sempat monggo nanti di depan tadi udah ada alamatnya Mas Eko, ada nomor WA dan ada IG Mas Eko yang mau ikut-ikut lelang. Pada intinya seperti itu. Dan kita Mas Eko terima kasih banyak. Siap. Kita dari channel Kang Lintas sudah diterima dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut. Amin. Siapa tahu nanti kita bisa saling kerjasama. Amin. Nah, mudah-mudahan itu buat teman-teman. Jangan lupa berbagi itu tidak rugi dan rugi kalau tidak tidak berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.